Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas rata-rata, median, modus, dan kuartil untuk data kelompok. Sebelumnya pada halaman halaman 53 itu mengenai kecenderungan memusat untuk data tunggal itu rata-rata, median, modus, dan kuartil. Pada buku halaman 53 sampai 55 Ibu rasa itu sudah cukup jelas diterangkan pada buku ya. Dan kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan lagi bisa kita diskusikan via WhatsApp grup ya. Nah, kita lanjut pada minggu ini kita akan membahas mengenai rata-rata data kelompok. Nah, untuk rata-rata data kelompoknya ini ada di halaman 57. Pada halaman 57 ini udah ada data-data kelompoknya untuk menentukan rata-ratanya. Nah, ini Ibu tuliskan lagi ke dalam slide, di mana nilai-nilainya ada 45 sampai 50, kemudian 87 sampai 92 itu merupakan kelas interval ya, banyak kelasnya. Nah, untuk panjang kelasnya 45 sampai 50 itu merupakan panjang kelas. Sedangkan 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, dan 87 itu merupakan banyak kelas intervalnya. Nah, di sini ada F kecil, di mana F kecil ini merupakan frekuensi absolut, kemudian ada nilai tengah, XI, kemudian perkalian dari frekuensi dan nilai tengahnya, ya, F dikali XI. Nah, di sini sudah ada total dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah itu 6.868. Sehingga kalau kita mau menentukan min-nya, rata-ratanya, itu sama dengan sigma XI dibagi F. Sigma XI dikali F, ya. Ini ketinggalan di buku nih. Sigma XI dikali F, ya, dikali frekuensi dibagi jumlah dari frekuensi. Jumlah frekuensi itu 100, kemudian jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah itu sama dengan 6.868. Sehingga, ini dia, untuk perkalian 4 dikali 47 itu dapatnya 190. Sehingga min atau rata-rata dari data kelompok itu sama dengan 68,68. Oke ya, cukup jelas ya untuk menentukan perkalian dari F dikali XI, itu banyak frekuensinya dikali dengan nilai tengah. Nilai tengah ini didapat dari 45 tambah 50 dibagi 2, ya. Itu juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, lanjut ke mediannya. Untuk median data kelompok itu ada di halaman 58. Median data kelompok. Nah, ini rumusnya. ME itu sama dengan B ditambah P dalam kurung setengah dari N ini total dari data, dikurang F besar itu merupakan frekuensi, jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median, kemudian dibagi dengan F kecil ini merupakan frekuensi kelas median. Nah, ini dia ya keterangannya. B merupakan batas bawah kelas median, di mana batas bawah itu dikurangi 0,5. P kecil itu merupakan panjang kelas, N banyak data, F jumlah frekuensi tadi ya, dan F kecil itu frekuensi kelas mediannya. Nah, ini dia datanya, ini yang akan kita bahas ya, mengenai tabel-tabel ini. F ini gimana sih cara menentukan jumlah frekuensinya, kemudian menentukan frekuensi kelas median itu di mana frekuensi kelas mediannya. Jadi, letak median itu adalah N dibagi 2, di mana N kita itu sama dengan 100. 100 itu total dari data. Total dari data kita ada 100 dibagi 2. N dibagi 2 ini sudah rumusnya ya. Ini sama dengan 50. Frekuensi kumulatif yang memuat 50 ada di 77. Ya, di sini. Nah, ini dia frekuensi kumulatif yang memuat 50 ada di 77.
Karena 46 belum memuat 50, dia harus 50. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif ini berbeda dengan frekuensi kumulatif sebelumnya yang pernah kita bahas, yang lebih dari kurang dari. Ini frekuensi kumulatif yang secara umum. Jadi untuk menentukan 50 ini yang kita jumlahkan, ya. 4, kemudian 8 ini dari 4 ditambah 4. 16 ini dari 8 ditambah 8. Kemudian 46 ini dari 16 ditambah 30. Kemudian 77 ini dari 46 ditambah 31. Nah, jadi kalau kita mau meletakkan kelas median di kelas interval 63 sampai 68, frekuensi kumulatifnya masih 46. Ya, sedangkan frekuensi kumulatif untuk letak kelas median itu haruslah 50. Tidak boleh kurang dari 50, tetapi boleh lebih dari 50. Makanya kelas median itu letaknya di interval 69 sampai 74. Nah, ini yang digaris dikotakin merah ini merupakan kelas mediannya. Nah, jadi sebelum kita menentukan mediannya, kita harus menentukan dulu kelas mediannya itu di mana letaknya. Ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke dalam rumusnya. Nah, jadi untuk rumusnya, ini kan B. B kita tadi batas bawah kelas median. Batas bawah kita berapa? Ini 69. 69 ini yang merupakan batas bawah, 74 ini yang merupakan batas atas. B di sini adalah batas bawah kelas median, di mana batas bawah kita kurangi 0,5. Batas bawah kita 69. 69 dikurang 0,5, 68,5 ya. Ada di buku halaman 59. Di sini enggak Ibu paparkan untuk penyelesaian mediannya secara umumnya. Jadi bisa kalian lihat di buku halaman 59. Jadi untuk B-nya batas bawah kelas median dikurang 0,5 itu sama dengan 68,5. Tambah B panjang kelas. Panjang kelas kita ada 6. 69, 70, 71, 72, 73, 74. Ada 6 kelas median. Kemudian dalam kurung setengah N, setengah dikali banyak data. Jadi 50 dikurang F, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya. Jumlah frekuensi kelas median, frekuensi kelas sebelum kelas median. Itu ada 46 frekuensi kumulatifnya ya. Jadi bukan frekuensi kelas median, tapi frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ada 46. Makanya F besarnya ini nilainya 46 dan frekuensi kelas median, bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi ya. F kecil ini merupakan frekuensi kelas median, di mana frekuensi kelas median ini, F kecil itu nilainya 31. Makanya di sini dibagi 31 di buku. Jadi sama dengan 68,5 ditambah 6 dalam kurung 4 dibagi 31. Ini sama dengan 68,5 ditambah 0,774. Itu sama dengan 69,27. Jadi nilai median untuk data pada slide ini adalah 69,27. Nah, jadi ya sekali lagi sebelum kita menentukan berapa nilai median, kita harus menentukan letak mediannya itu di mana. Letak kelas median itu di mana dengan cara kita bagi N dibagi 2 itu sama dengan 50. Jadi frekuensi kumulatif yang memuat 50 ada di 77. Karena 46 belum memuat 50. Jadi kalau seandainya kita memakai kelas yang 63 sampai 68 untuk kelas mediannya, itu tidak bisa. Karena frekuensi kumulatifnya masih kurang dari 50, yaitu masih 46. Makanya kita gunakan kelas median yang 69 sampai 74. Karena dia tidak kurang dari 50, tapi lebih dari 50 itu nggak apa-apa. Oke, ini untuk median. Lanjut ke modus data kelompok. Nah, untuk modus, rumusnya MO itu sama dengan B ditambah P dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2. Di mana B-nya masih sama keterangannya, batas bawah kelas modus, di mana nanti batas bawahnya dikurangi 0,5.
kemudian P-nya itu merupakan panjang kelas, D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Ya. Nah, kita lihat di sini, di mana kalau kita menentukan modus, itu kita tidak menggunakan F kumulatif lagi seperti kita mencari median ini. Kalau mencari median, berarti kita harus mencari F kumulatif. F kumulatif ini bukan yang kurang dari atau lebih dari yang kita pelajari sebelumnya, tapi ini yang secara umumnya, di mana nanti untuk menentukan F kumnya ini, F kumulatifnya ini 4. Kemudian ini 8 dari 4 ditambah 4. Kemudian 16 ini dari 8 ditambah 8. 46 itu 16 ditambah 30. 77 itu 46 ditambah 31 dan seterusnya. Ya, itu dia untuk mencari frekuensi kumulatif pada median data kelompok. Jadi untuk modus ini kita nggak perlu lagi mencari frekuensi kumulatif, yang dilihat hanya frekuensi absolutnya aja. Ya, 45 sampai 50 itu ada berapa banyak datanya, begitu seterusnya. Nah, jadi sama seperti median tadi, sebelum kita menentukan atau menghitung modusnya, kita mau mencari letaknya dulu. Letak modus ditentukan berdasarkan pada kelas interval dengan frekuensi paling besar. Nah, di sini dilihat frekuensi paling besar itu ada di kelas 69 sampai 74, yaitu 31. Nah, frekuensi paling besar itu terletak pada kelas median, kelas interval 69 sampai 74. Nah, setelah kita sudah mendapatkan letak dari kelas modus tersebut, baru kita menghitung modusnya tadi. Nah, untuk menghitung modusnya sama seperti di buku halaman 60. Nah, B-nya ini batas bawah kelas modus, di mana batas bawahnya 69, batas atasnya 74 ya. Perhatikan yang dikotakin merah ini. Perhatikan ini, berarti batas bawahnya 69, batas atasnya 74. Batas bawah dikurang 0,5. Jadi B-nya itu adalah 68,5. P-nya merupakan panjang kelas, di mana panjang kelas kita itu ada 6. Ya. Kemudian D1. D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus kita tadi ada frekuensinya 31. Ya. Kelas sebelumnya itu adalah 30. Ini dia. Kelas sebelumnya itu 30. Kelas frekuensi modus kita ada 31. Jadi 31 dikurangi 30 untuk D1. Dan untuk D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modus kita 31, sesudahnya adalah 20. Makanya untuk D2 itu sama dengan 31 kurang 20. Sehingga dapatnya itu sama dengan 68,5 ditambah 6 dalam kurung 1/12. Ya. Ini sama dengan 69. Maka modus kita untuk data ini adalah 69. Oke, ini untuk modus data kelompok ya. Sekali lagi, sebelum kita menghitung nilai modusnya, kita harus menentukan di mana letak kelas modus tersebut ya. Begitu juga pada median. Nah, lanjut ke kuartil data kelompok. Pada kuartil data kelompok, kuartil ini kan dibagi menjadi 3 tadi ya. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini kuartil 1. Ini rumus kuartil secara umum. QI ya sama dengan B ditambah P dalam kurung I dikali N dibagi 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Nah, pada kuartil ini kita pakai lagi frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif kita pakai lagi pada bagian mencari kuartil. Nah, di mana I-nya ini merupakan secara umum ya, I itu dapat diganti menjadi 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, atau 3 itu kita ganti sesuai dengan kegunaan. Misalnya kalau kita mau mencari kuartil 1 berarti I-nya itu sama dengan 1. Misal mau mencari kuartil 2 berarti yang I-nya itu ganti menjadi 2.
Kuartil 3 juga gitu, mencari kuartil 3, I-nya diganti menjadi 3. Oke, B-nya merupakan batas bawah kelas kuartil, di mana kita akan mencari letak dari kelas kuartilnya ya. Sama seperti median dan modus, sebelum kita menentukan nilai dari kuartil tersebut, kuartil 1, 2, dan 3, kita mau mencari letak kelas kuartilnya itu di mana. Nah, ini dia. Untuk kuartil 1 itu kan berarti Q1 itu sama dengan 1 dikali 100 dibagi 4. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 1, 25. Kuartil 1 akan terletak pada interval 63 sampai 68. Karena angka 25 berada pada F46. Nah, ini dia. Kenapa tidak di kelas 57 sampai 62? Karena di kelas 57 sampai 62 ini F-nya masih 16, sedangkan yang kita butuhkan F-nya 25. Ingat, tidak boleh kurang tapi boleh lebih. Ya. Nah, makanya kelas kuartil ini terletak pada kelas kuartil 1 itu terletak pada kelas 63 sampai 68. Oke ya, ini untuk kuartil 1. Kemudian untuk kuartil 2 begitu juga. Kita mau menentukan kuartil 2. Oke, sebelumnya kita bahas dulu penyelesaiannya untuk kuartil 1. Nah, karena kita udah tahu letak kuartil 1 itu yaitu pada kelas interval 63 sampai 68, maka baru dapat kita masukkan dia ke dalam fungsi yang telah ditentukan. Berarti QI-nya menjadi Q1 sama dengan B ditambah P dalam kurung 1 dikali M dibagi 4 dikurang F besar dibagi F kecil. Ya. Nah, ini ada di halaman 61. Jadi nilai QI-nya itu sama dengan 62,5. Ini batas bawahnya sama ya, batas bawahnya dikurangi 0,5. Ini kurang penjelasannya. Jadi 62,5 ditambah 6 merupakan panjang kelas, dalam kurung 1 dikali N dibagi 4, 1 dikali 100 dibagi 4 itu 25, dikurang F besarnya. F besar kita punya tadi itu frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, berarti di atas 46. Ini kan kelas kuartil, ini frekuensi kumulatifnya 46, di atas 46 itu 16, maka F besarnya ini nilainya 16 dibagi F kecil. F kecilnya ini merupakan frekuensi kelas kuartil 1. Frekuensi yang F kecilnya yaitu 30. Maka dibagi 30. Dapatlah hasilnya 62,5 tambah 1,8 sama dengan 64,3. Itu untuk mencari kuartil 1. Ya. Data kelompok. Lanjut, mencari kuartil 2 data kelompok. Sama seperti kuartil 1 dan seperti median modus sebelumnya. Untuk menentukan kuartil 2, kita harus menentukan dulu letak kuartil 2 itu ada di mana. Nah, kuartil 2 itu sama dengan berarti 2 dikali 100 dibagi 4 itu sama dengan 50. 100 bagi 4, 25. 25 kali 2 itu sama dengan 50. Kuartil 2 akan terletak di interval 69 sampai 74. Ya. Nah, karena angka 50 berada pada F 77. Oh, ini tadi letak kuartil 1 dan ini merupakan letak kuartil 2 ya. Letak kuartil 2 pada interval 69 sampai 74. Untuk kuartil 3 gitu juga. Kuartil 3 dikali 100 dibagi 4 itu sama dengan 75. 75 itu masih masuk ke dalam 77 ya. Boleh nggak 97? Nggak boleh kita buat 97 karena 75 masih masuk ke dalam F77. Maka letak kuartil 2 dan kuartil 3 ini sama letaknya. Sama-sama di interval 69 sampai 74. Nah, setelah kita tahu letak dari kuartil 2 dan kuartil 3-nya, baru kita mencari nilai dari kuartil 2 dan kuartil 3 ya.
tadi rumusnya B di mana kita punya batas bawahnya itu 69. 69, dikurang 0,5 itu sama dengan 68,5, ditambah panjang kelas itu 6, dikali dalam kurung karena kita mencari kuartil 2 berarti 2 dikali 100 dibagi 4 ya. Ini dia rumusnya. Nah, ini dia ya. Ini merupakan rumusnya. I-nya ini dapat kita ganti 1, 2, ataupun 3. Ya, dibagi 4. Nah, jadi untuk B-nya tadi, untuk B-nya tadi 68,5 ditambah panjang kelasnya itu 6, dikali dalam kurung 2 dikali 100 dibagi 4 itu sama dengan 50, dikurang 46. 46 ini merupakan frekuensi kumulatif di atas sebelum kelas interval, sebelum kelas kuartil 2 ya. Sebelum kelas kuartil 2 frekuensi kumulatifnya adalah 46 dibagi 31. 31 itu merupakan frekuensi dari kelas interval Q2-nya ya. Itu 31, maka nilainya itu 68,5 ditambah 0,774 sama dengan 69,27. Maka kuartil 2 ini nilainya sama seperti nilai median, yaitu 69,27. Lanjut ke kuartil 3 dengan cara yang sama, di mana B-nya batas bawah dari kuartil 3 itu karena letak kelasnya itu sama dengan kuartil 2, maka batas bawahnya juga sama ya, berarti 68,5 ditambah 6 dalam kurung 75. 75 ini dari 3 dikali 100 dibagi 4 dikurang 46. 46 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Itu 46 dibagi 31 merupakan frekuensi dari kelas intervalnya. Sama dengan 68,5 ditambah 6 dalam kurung 29 dibagi 31. Sama dengan 68,5 ditambah 5,6129 itu menjadi 74,11. Maka kuartil 3-nya itu sama dengan 74,11. Nah, dari hasil perhitungan slide pertama sampai slide kuartil ini dapat kita rangkum, yaitu median atau rata-ratanya min atau rata-ratanya itu sama dengan 68,68. Kemudian mediannya atau nilai tengahnya itu sama dengan Q2, nilainya sama dengan 69,27. Dan modusnya itu adalah nilai yang sering muncul itu sama dengan 69. Kuartil 1-nya 64,3 dan kuartil 3-nya 74,11. Nah, itu cara penjelasan dari perhitungan untuk menentukan min, median, modus, dan kuartil dari data kelompok. Ya. Nah, mungkin ini saja penjelasannya. Untuk yang mau lebih tahu atau yang ada pertanyaan lagi, dapat kita bahas di di WA group kita ya. Kita lanjutkan di WA group untuk membahas lebih rinci mengenai penugasan dan penjelasan lainnya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.